Pada tahun 1952, terjadi perang dingin untuk melawan Amerika. Berlatar di wilayah Korea Utara, pasukan Cina bertempur dengan pasukan Amerika. Dan film ini lebih menonjolkan sisi tentara Cina yang mempunyai sosok sniper paling berbakat. Dengan persenjataan yang minim serta teknologi yang jauh tertinggal, militer Cina harus melawan militer Amerika yang lebih berpengalaman. Film yang berjudul Sniper Hero ini merupakan gambaran sekilas perang nyata yang terjadi di tahun 1952. Lalu, bagaimanakah hasil pertempuran ini? Dan apakah pihak Cina bisa memenangkan pertempuran ini? Mari kita masuk ke dalam pembahasan. Berlatar di perbatasan di Korea Utara, pasukan Cina sedang berhadapan dengan pasukan Amerika. Pasukan Cina sedang bersembunyi di sebuah terowongan untuk menunggu memulai peperangan. Kemudian tak lama datang seorang ketua pasukan bernama Gao Sankui. Gao Sankui kemudian memulai memimpin penyerangan. Namun hal tak terduga terjadi. Pasukan Amerika menyerang terlebih dahulu sebelum mereka keluar dari terowongan. Musuh menyemburkan api yang membuat banyak pasukan Cina terbakar. Beruntungnya, Gao Sankui berhasil menembak musuh tepat di kepalanya hingga tewas. Tak lama, sebuah bom dilemparkan. Terpaksa salah satu prajurit harus berkorban dengan menutupi ledakan bom menggunakan tubuhnya. Setelah itu, pasukan Cina mulai keluar dari terowongan. Mereka berperang dengan penuh semangat. Namun, banyak prajurit yang gugur. Tidak menyerah, mereka langsung maju dan menyerbu secara bersamaan. Dari pihak Amerika, mereka menggunakan senapan mesin dan juga beberapa sniper. Lanjut lagi, Komandan Gao Sankui memerintahkan Big Head untuk melihat posisi sniper musuh. Setelah itu, dengan sekali tembak, berhasil membunuh sniper tersebut. Namun sayang, salah satu prajurit pengintai juga tertembak di pihak Cina. Yang membuat seorang komandan pasukan divisi lain, disebut saja namanya Johnny, marah dan berlari menuju markas pasukan Amerika. Ia membawa sebuah bom. Saat itu, pihak Cina sudah mulai kewalahan. Akhirnya Johnny malah tertembak kakinya yang membuatnya tak bisa menjangkau sasaran dan bom tersebut meledak hingga tubuh Johnny hancur berkeping-keping. Singkat cerita, esok harinya pertempuran berhenti sejenak. Dalam benteng pertahanan, pasukan Cina mengalami banyak kerugian serta banyak pasukan tempur yang telah terluka dan tewas. Komandan Gao Sankui kemudian menawarkan kepada siapa saja yang ingin menggunakan senjata canggih dan bisa menembak jarak 300 meter akan dijadikan pasukan magang tim khusus sniper. Akhirnya seorang pemuda mengangkat tangannya. Ia berlari dan mendekati Komandan Gao Sankui. Pemuda ini bernama Ren Dongfeng. Ia meminta untuk mencoba menembak jarak 300 meter dengan kaleng sebagai sasaran. Di tembakan pertama, ia gagal yang membuat Big Head dan juga Gao Sankui kecewa. Namun di 3 tembakan selanjutnya, ia mengenai sasaran. Akhirnya Ren Dongfeng diterima magang menjadi pasukan khusus sniper. Kemudian datang Komandan Kompi di pasukan itu, yang memarahi Gao Sankui karena asal merekrut prajurit. Namun karena mereka kekurangan sniper, sang komandan tak bisa berbuat apa-apa. Ren Dongfeng juga bertemu dengan seorang peneropong yaitu Wang Qing. Di sini, Ren Dongfeng ditugaskan menggali parit, bukannya berarti sniper. Merasa dibodohi, Ren Dongfeng marah. Namun sang komandan tetap memaksanya. Di malam harinya, Ren Dongfeng kembali marah dan malas menggali parit. Wang Qing kemudian menjelaskan kepada Ren Dongfeng bahwa menggali parit merupakan cara paling ampuh untuk mendekati musuh. Dan sebagai prajurit harus mematuhi apa kata komandan. Setelah itu, Wang Qing mengajari dan mencontohkan cara menggali parit yang benar. Saat larut malam, tiba-tiba Ren Dongfeng diam-diam mencuri senjata yang dibawa oleh Wang Qing dan mencoba membunuh sniper yang kemarin membuat ketua pasukan tewas meledak. Tapi tak semudah itu. Keberadaan Ren Dongfeng diketahui musuh. Ia pun kemudian diserang. Ren Dongfeng memang berbakat. Beberapa musuh berhasil ditembaknya. Karena banyaknya musuh yang mengepung, Ren Dongfeng mulai terpojok.
Beruntung datang komandan pasukan Gao Shan Kui, disusul dengan Wang Qing. Setelah kerjasama yang baik, akhirnya Ren Dongfeng berhasil membalaskan dendamnya dengan menembak sniper musuh tepat di kepalanya. Dan mereka pun berhasil selamat. Esok harinya, di pihak Amerika, datang seorang sniper Jerman yang terkenal hebat. Ia bernama Schumann. Ia merupakan salah satu dari 100 sniper terbaik Jerman. Kembali ke benteng pasukan Cina, Gao Shan Kui kembali dimarahi oleh Komandan Kompi karena telah lalai dan membuat Ren Dongfeng menyerang sendirian. Dan hal itu sangat membahayakan bagi pihak Cina jika pasukan Amerika menemukan parit buatan mereka. Setelah itu, Gao Shan Kui kemudian menghukum Ren Dongfeng untuk menyalin sebuah laporan tentang kedisiplinan. Karena Ren Dongfeng tak bisa menulis, terpaksa Wang Qing yang turun tangan, karena Wang Qing dulunya merupakan seorang mahasiswa sebelum masuk menjadi prajurit perang. Singkat cerita, pihak Amerika menyerang secara tiba-tiba. Mereka menjatuhkan bom dan membuat asap agar pihak Cina kebingungan. Dan disinilah Schumann beraksi. Ia menembak dengan jarak 300-400 meter. Hal itu membuat pasukan Cina banyak yang tewas. Big Head dan Gao Shan Kui mencoba membalas dan berniat membunuh Schumann. Tapi Schumann memang sniper yang tak bisa diragukan lagi kehebatannya. Ia mampu menembak kaca yang digunakan oleh Big Head dan menembak kakinya. Keadaan semakin genting. Lebih parahnya lagi, Gao Shan Kui berhasil dikelabui oleh Schumann dengan berpura-pura berpindah tempat. Hal itu membuat Big Head harus tertembak dan tewas. Datang juga Ren Dongfeng dan juga Wang Qing untuk menarik mundur Big Head dan juga Komandan Gao Shan Kui. Komandan Gao sangat sedih atas kematian Big Head, karena Big Head adalah satu-satunya prajurit yang tersisa dalam pasukan Gao Shan Kui sejak perang dimulai. Selain itu, kampung halaman Big Head juga sama dengan kampung halaman Gao Shan Kui. Setelah kematian Big Head, Ren Dongfeng kembali berulah. Saat sedang berjaga dengan Wang Qing, ia mengajak Wang Qing untuk sedikit lebih dekat ke musuh. Wang Qing sempat menolak, namun karena Ren Dongfeng orang yang keras kepala, akhirnya Wang Qing mengikutinya. Namun saat sampai di ujung parit, Ren Dongfeng yang marah besar langsung berlari dan maju menyerang. Wang Qing terkejut dan terpaksa ikut bersama Ren Dongfeng. Baru juga maju, pantat Ren Dongfeng tertembak. Wang Qing yang cerdas menyadari bahwa Schumann menggunakan sebuah teropong infrared, yaitu alat untuk melihat di malam hari. Setelah tahu rahasia Schumann, Wang Qing dan Ren Dongfeng terpaksa diam di tempat itu. Mereka menahan dingin semalaman. Schumann sendiri menahan ngantuk mengawasi pergerakan Wang Qing dan juga Ren Dongfeng. Saat matahari terbit, barulah Wang Qing dan Ren Dongfeng kabur. Akhirnya mereka pun selamat. Setelah kejadian ini, Ren Dongfeng kini sadar bahwa sebagai sniper tak boleh gegabah dan harus lebih bersabar. Singkat cerita, Schumann yang masih kurang puas karena belum membunuh Ren Dongfeng, akhirnya diam-diam menyelinap di benteng pasukan Cina. Saat Wang Qing dan Ren Dongfeng berpatroli, ia melihat Schumann sedang menyusuri parit. Wang Qing kemudian menyuruh Ren Dongfeng memutar dan berencana membunuh Schumann. Ternyata Komandan Gao Shan Kui juga mengetahui kedatangan Schumann. Ia juga memburunya. Wang Qing sempat menembak Schumann, namun ternyata hanya mengenai lengannya. Dan Wang Qing harus tertembak di bagian leher. Ren Dongfeng yang melihat itu langsung menembak Schumann dan berhasil mengenai tangannya, namun Schumann berhasil kabur. Tak lama Komandan Gao datang, barulah Ren Dongfeng menolong Wang Qing. Namun takdir berkata lain, Wang Qing harus tewas. Kematian Big Head dan Wang Qing membuat Gao Shan Kui dan juga Ren Dongfeng lebih bersemangat, dan jiwa tempur mereka meronta-ronta. Esok harinya tibalah saat penyerangan skala penuh. Pasukan Cina akan bergerak serentak menyerang benteng pasukan Amerika. Akhirnya pertempuran ini pun dimulai.
Komandan Gao Shan Kui dan juga Ren Dongfeng langsung menembaki tentara musuh yang strategis, seperti para penembak jitu dan juga senapan mesin. Di sisi lain, Sikuman juga tak mau kalah. Ia juga menembaki para pasukan Cina. Pasukan Amerika kalah jumlah saat itu, walaupun Cina banyak yang tewas, namun beberapa dari mereka terus maju, hingga bisa mendekati benteng Amerika. Sikuman yang menghalangi pasukan Cina pembawa bom harus terdesak, akibat ditembaki terus oleh Gao Shan Kui. Ren Dongfeng juga berhasil menembak tepat ke prajurit musuh penembak senapan mesin, hingga salah satu prajurit Cina berhasil meledakkan benteng dengan bom yang dibawanya. Sikuman yang merasa pasukannya telah kalah akhirnya kabur. Gao Shan Kui dan juga Ren Dongfeng segera mengejarnya. Sikuman bersembunyi di semak-semak dan menunggu Gao Shan Kui serta Ren Dongfeng lengah. Sikuman akhirnya berhasil menembak pundak Gao Shan Kui. Setelah itu, kejar-kejaran terus terjadi. Hingga tiba-tiba pesawat Amerika lewat dan mencoba menembak mereka berdua. Gao Shan Kui mencoba menyelamatkan Ren Dongfeng, sehingga dirinya terkena tembakan dari Sikuman. Tembakan itu tepat mengenai pinggang Gao Shan Kui, sehingga ia semakin sekarat. Setelah itu, Gao Shan Kui berguling untuk menjadi umpan, sehingga Sikuman bisa ditembak. Namun Sikuman adalah sniper yang handal. Ia juga berhasil melukai lengan Ren Dongfeng. Sikuman kemudian lanjut berlari kabur. Gao Shan Kui yang sudah sekarat, ia merangkak dan bersiap menjadi tumpuan. Karena Ren Dongfeng hanya bisa menggunakan satu tangannya. Setelah sekitar jarak 800 meter, Ren Dongfeng berhasil menembak Sikuman tepat di punggungnya. Hal itu membuat Sikuman akhirnya tewas. Film ditutup ketika Gao Shan Kui meregang nyawa sembari memberikan catatan yang selama ini ia bawa. Ternyata catatan itu berisi lukisan wajah para anak buahnya yang telah tewas. Dan film pun berakhir. Itulah tadi akhir dari sebuah film yang menguras adrenalin dan juga emosi. Film ini diduga diangkat dari kisah nyata di Perang Cina-Amerika tahun 1951 sampai 1953. Dalam perang itu, ada sosok sniper handal dari Cina yang mampu menembak 200 lebih musuh selama 30 hari perang. Sampai di sini dulu pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di film seru lainnya dan bye.